Samar tadi disampaikan, maksudnya pelaporan tentang Undang-Undang ITE. Setiap kegiatan pelaporan saya bisa menyampaikan banyak kasus pelaporan di Magelang Kota itu yang tidak bisa diproses. Kadangkala masyarakat bertanya, kami harus apa sih kok nggak diproses? Kami ngapain kok nggak dilanjutkan? Tetapi pada prinsipnya ada beberapa case yang dilaporkan di mana pelapor juga tidak memberikan alat bukti yang cukup untuk ke kepolisian. Kita ketahui bahwa untuk melanjutkan suatu proses pidana paling tidak ada 2 alat bukti yang cukup untuk bisa diproses. Nah, kadang-kadang ada alat bukti ini yang mana pelapor memang tidak bisa membawa alat bukti sama sekali. Itulah tugasnya kepolisian untuk mencari, itulah tugasnya penyidik untuk mencari. Tetapi ada clue-clue yang harusnya diberikan juga oleh pelapor. Namanya pelapor kan berarti dia tahu kejadiannya, dia tahu seperti apa, sehingga hal-hal ini yang harus bekerja sama dengan penyidik sehingga proses daripada penyidikan itu bisa lebih cepat kita dapatkan. Tapi kalau proses kerjasama itu kadang-kadang malah ada lagi lapornya ngerti lapor, habis itu ditanya nggak mau jawab, nggak mau ngasih info, terus tapi memviralkan polisi nggak kerja gitu. Nah itu pun banyak seperti itu. Tapi pada prinsipnya ya mau bagaimanapun itulah kerjaan polisi. Mau dicaci maki ya tetap kerja polisi, mau diajak seneng-seneng ya tetap kerja polisi gitu. Jadi pada prinsipnya kita pasti berusaha untuk menyelesaikan setiap perkara. Karena kalau kita tidak menyelesaikan itu juga tanggungan di Polda itu nanti dicatat terus. Ini penyelesaian perkaranya Polres Magelang Kota hanya sekian %. Itu juga jadi beban buat kami. Jadi tentunya setiap perkara yang ada dilaporkan ke kepolisian, kita juga kepengen perkara itu bisa segera selesai. Gak ada yang mau menunda-nunda setiap perkara itu. Allah ini disimpan naik jadi harta karun yang Polres gitu. Gak ada yang menyimpan perkara atau itu gak ada yang kepengen setiap perkara itu gak selesai. Tapi bagaimana memberikan suatu tanda atau memberikan satu informasi yang lengkap itu akan mempercepat dari proses penyidikan. Pak Bowo menyampaikan pencurian ternyata orang dekat. Nah ini yang kadangkala juga sama Pak. Pada saat kita menghadapi sesuatu di masyarakat, kendala yang ada itu begitu ketemu pelakunya nggak taunya keluarga sendiri, tetangga sendiri, sehingga prosesnya itu tidak berjalan. Dan kembali saya sampaikan bahwa kita hidup dan dengan adanya hukum itu adalah penanganan yang terakhir Pak. Di kepolisian pun kami menerapkan, dan saya kira di Magelang Kota selama saya ada banyak sekali penerapan yang saya menempatkan hukum itu sebagai solusi yang terakhir. Kenapa? Karena banyak sekali yang perkara yang di sini yang nyata-nyatanya kita selesaikan dengan restoratif justice. Apa itu restoratif justice? Kita menyelesaikan dengan damai, dengan rembuk, dengan kekeluargaan sehingga proses itu selesai. Termasuk dengan tadi Bu Lestari menyampaikan wilayah Nambangan. Peristiwa pertama saya ada di Magelang Kota, saya dikeroyok 200 senjata tajam. Itu terjadi di Nambangan dan di Bogeman. Jadi dikeroyok itu saya bisa bilang mungkin 200-an, 400, sini 200, sini 200 dan saya ada di tengah-tengah. Dan itu yang terjadi yang ada di Nambangan. Dan tadi kalau Bu Lestari menyampaikan kita tahu di mana ciunya, kita tahu di mana mirasnya, sangat tahu. Dan kita Ibu bisa melihat bagaimana proses penangkapan yang juga selalu dilakukan oleh Polres Magelang Kota dan kita melakukan pemusnahan terhadap miras. Dan saya kira kami sangat berusaha bagaimana kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dan kembali lagi terkait dengan tugasnya Garda,
Bagaimana kita melakukan sebuah pembinaan masyarakat itu kepolisian tidak bisa sendiri. Kepolisian ini sangat mengharapkan semua stakeholder yang ada, semua lini masyarakat yang ada itu bisa bekerja sama mengelola. Justru bagaimana kita membuat manusia-manusia atau seluruh masyarakat itu menjadi polisi bagi diri mereka sendiri. Tadi Bapak menyampaikan pelatihan di sekolah, saya malah lebih seneng ke sana Pak mikirnya daripada tadi mikirin ngasih bantuan. Saya lebih mikirin gimana supaya di sini itu menjadi tenaga penyuluh yang baik. Pada prinsipnya kalau kita ada, kita pasti akan saling tolong menolong. Tetapi yang dari saya yang bisa saya sampaikan, bagaimana peran Polri dan Garda ini bisa sejalan. Saya sangat berterima kasih apabila dari Garda, mungkin Pak Edi nanti kita bisa nyari cara pelatihannya apa supaya menjadi penyuluh itu menjadi sertifikasi dan kompetensi penyuluh itu ada. Jadi bagaimana nantinya antara Garda dengan kepolisian bisa bersama-sama untuk kita bisa melakukan sebuah kegiatan. Dan saya kira Bapak Ibu juga di sini tinggalnya di wilayah-wilayah yang berbeda-beda. Dan bagaimana kita menghidupkan lingkungan kita ini untuk menjadi lingkungan yang tadi yang peduli. Karena yang saya lihat kalau orang sudah bergabung dengan Garda, berarti punya tingkat rasa sosialnya itu lebih tinggi dari orang lain yang tidak bergabung. Itu sudah otomatis. Pasti sudah otomatis punya rasa tingkat sosialnya itu lebih baik. Dengan saya Justina sebagai Ketua DPP Garda Relawan Indonesia, mewakili seluruh teman-teman Garda Relawan Indonesia berjumlah 182 personel, mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu. Kami butuh tuntunan dari Ibu, butuh wajangan dari Ibu, yang pokok tadi juga butuh dari Ibu.